Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat pagi Pak. Untuk kita pertemuan kedua, maaf mungkin kita terlambat 1 minggu ya. Nanti enggak apa-apa. Nanti mungkin minggu depan kita sesuaikan jadwal kalau bisa. Mudah-mudahan tidak ada halangan lagi. Eh, jadi untuk materi kedua ini terkait dengan pelingkupan dalam AMDAL. Jadi kalau materi pertama kemarin kita terkait dengan masalah penapisan. Jadi penapisan itu mungkin paling tidak kita sudah ngerti penapisan itu mulai dari dokumen SPPL, terus UKL-UPL maupun AMDAL. Nah, kali ini kita membahas terkait dengan masalah pelingkupan dalam AMDAL. Nah, kalau di dalam pelingkupan dalam AMDAL ini, jadi memang lebih sekarang kalau dulu kita merunut pada PP PP 101. Nah, sekarang kita ini PP 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan pelindungan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi karena dalam Undang-Undang Cipta Kerja memang semua harus digabung terkait dengan mulai dari masalah sosial, masalah pendidikan, masalah termasuk masalah lingkungan yang rencananya kita bahas terkait dengan ini. Terus untuk AMDAL sendiri, ini kajian dampak penting dalam lingkungan hidup. Jadi terkait dengan prakonstruksi, nanti juga dengan proses konstruksi maupun pasca konstruksi. Jadi itu semua nanti akan diatur karena memang dalam kaitannya AMDAL ini adalah suatu upaya dalam hal menjaga lingkungan ini bagaimana nanti karena di dalam AMDAL ini kan pasti akan melihat rona awal, terus nanti akan melihat pula dampak yang akan ditimbulkan. Nah, ini beberapa yang harus memang diperhatikan. Jadi terkait dengan ini kelihatan nggak ini? Saya perbesar. Kelihatan ya? Oke. Ini kemarin juga saya sudah singgung sedikit terkait dengan apa sih sebenarnya yang harus dilakukan di dalam AMDAL ini. Nah, di dalam AMDAL ini, di sini memang jadi tetap merunut pada PP nomor 22 tahun 2021 bahwa pemrakarsa di dalam hal ini kan pemrakarsa ini adalah pelaksana proyek atau pelaksana kegiatan. Nah, nanti bisa jadi pemrakarsa ini dibantu juga oleh konsultan dalam hal pembuatan misalkan mulai dari uji publik, terus pembuatan kerangka acuan, terus nanti penyusunan ANDAL dan RKL RPL. Nah, ini semua harus dilakukan. Jadi AMDAL ini punya tahapan sendiri. Seperti misalkan gedung IIK. Nah, mungkin kalian mungkin sudah pernah ke IIK yang gedung baru contohnya misalkan. Nah, itu juga harus melalui AMDAL. Nah, kemarin kan kita sudah melalui proses penapisannya. Jadi AMDAL itu misalkan lantai gedung luasannya antara 5.000 sampai 10.000 meter persegi misalkan. Nah, itu masuk ke dalam AMDAL. Nah, contohnya di dalam ini IIK tetap melakukan uji publik juga. Jadi SPT dari pengumuman, mereka harus lakukan pengumuman dan konsultasi publik. Jadi saran, pendapat, dan tanggapan. Jadi SPT dari masyarakat itu juga harus ada. Kalau kita harus dalam menyusun AMDAL. Jadi itu awalnya. Jadi jangan sampai misalkan terjadi komplain atau terjadi sanggahan dari masyarakat. Nah, ini tidak boleh. Harus saran, pendapat, tanggapan yang disampaikan oleh warga, oleh masyarakat, ini harus memang diperhatikan. Kalaupun misalkan itu berdampak penting, nah ini betul-betul nanti diperhatikan. Karena nanti kita melihat dampak penting holistik dari AMDAL itu sendiri, proyek itu sendiri. Nah, setelah kita misalkan melakukan uji publik atau pengumuman publik, saran, pendapat, dan tanggapan, nah nanti ada penyusunan kerangka acuan lagi. Nah, ini nanti untuk minggu depan juga nanti
di sini kita fokuskan pada kerangka acuan untuk tugasnya ya. Jadi nanti saya suruh mengerjakan tugas untuk kerangka acuan. Nah, di sini kerangka acuan ini juga harus betul-betul diperhatikan. Jadi mulai dari uji publiknya, dampak rona awalnya, terus nanti dampak yang akan ditimbulkan, itu nanti dilakukan di AMDAL. Tapi di kerangka acuan ini mulai dari identitas dari pemrakarsa sampai dengan UKL UPL nanti yang akan dilakukan itu nanti sudah bisa tergambarkan di situ. Jadi nanti ada membuat matrik juga RKL RPL. Nah, setelah misalkan di sini sudah dibuat penyusunan kerangka acuan, nah di sini mengajukan lagi. Jadi pemrakarsa melalui konsultan itu melakukan pengajuan pemeriksaan ke tim uji kelayakan. Nah, di kalau PP22 ini sudah dikatakan tim uji kelayakan. Kalau dulu masih tim penilai AMDAL. Nah, sekarang TUK, tim uji kelayakan. Nah, pada saat misalkan pemeriksaan formulir kerangka acuan di sini, ini memang harus betul-betul sesuai. Jadi mulai dari rona awalnya sampai nanti kegiatan proyeknya, terus nanti di mana, batas wilayahnya bagaimana, itu harus terurai semua di dalam kerangka acuan. Kalau misalkan itu tidak disetujuin, ini akan kembali lagi. Tapi kalau misalkan kerangka acuan nanti ini disetujuin, nah berarti setelah sidang kerangka acuan nanti atau disetujui misalkan paling lama 10 hari, nah berarti pemrakarsa harus melakukan penyusunan ANDAL. Sudah ngerti kan ANDAL? Sudah kapan hari sudah dijelaskan mungkin sama Bu Maria ya. Jadi penyusunan ANDAL dan RKL RPL. Nah, di dalam ANDAL ini kan analisis dampak lingkungan. Di sini harus melakukan uji. Jadi banyak melakukan uji. Nah, di dalam AMDAL nanti ini ada beberapa komponen yang harus dilihat, harus diperhatikan. Jadi ada komponen namanya geofisik atau kimia, nanti ada yang namanya komponen biologi, ada komponen sosial ekonomi dan budaya, terus nanti ada komponen kesehatan. Nah, ini harus diperhatikan semua. Harus secara detail juga harus tersampaikan bahwa yang menjadi misalkan akibat atau nanti mungkin perakiraan dampak itu nanti harus diprediksi semua. Dan bagaimana cara menanggulanginya atau mengatasinya. Jadi bukan cuma kita memprediksi dampaknya saja, tapi harus menanggulanginya melalui nanti di RKL RPL atau UKL UPL-nya nanti. Termasuk penanganannya atau pemantauannya di situ. Nah, misalkan ini sudah selesai penyusunan AMDAL RKL RPL, AMDAL RKL RPL, ini dimasukkan lagi di dalam tim uji kelayakan. Jadi ada penilaiannya nanti lagi di sini, penilaian AMDAL dan RKL RPL setelah dibuat. Nah, setelah misalkan dibuat dan ini disetujuin, jadi termasuk uji kualitas air, uji pemantauan kualitas udara, terus uji tanah, uji kebisingan, getaran, dan lain sebagainya. Kalau misalkan ini sudah disetujui, berarti nanti ada rekomendasi dari tim uji kelayakan untuk nanti diberikan surat keputusan kelayakan hidup, lingkungan hidup. Nah, ini ada prosesnya. Jadi bisa sampai 75 sampai 90 hari ini dalam hal mulai dari pengumuman dan konsultasi publik sampai keluarnya izin berusaha. Itu kalau misalkan memang prosesnya lancar. Tapi kalau misalkan tadi saya katakan formulir penyusunan kerangka acuannya ditolak atau disuruh perbaikin, itu kembali lagi. Termasuk juga misalkan nanti ANDAL, misalkan ada perbaikan, nah nanti akan kembali lagi sampai dengan dia betul-betul melakukan apa yang menjadi keharusan, kewajiban, dan masukan dari tim uji kelayakan. Tapi kalau sama sekali tidak disetujuin, nah itu tidak boleh dilanjutkan. Berarti kegiatan proyek itu tidak boleh dilanjutkan kecuali sudah memenuhi syarat-syarat atau kriteria AMDAL yang sudah ditentukan. Nah, kalau sudah keluar, berarti akan keluar nanti perizinan berusaha. Perizinan berusaha dalam artian bahwa kegiatan proyek pun mulai dari prakonstruksi nanti juga, proses konstruksi sampai pasca konstruksi itu sudah diperkenankan. Kayak gitu ya. Ini hampir sama aja.
Nah, di sini dalam penyusunan AMDAL ini memang kita bisa melihat bahwa di dalam proyek itu, kegiatan itu pasti nanti akan ada rencana usaha atau kegiatan. Nah, yang dilakukan oleh Pemrakarsa. Nah, di sini harus juga nanti berbicara terkait dengan dampak. Terus juga rona lingkungan hidup. Rona lingkungan hidup di sini ini nanti jadi rona lingkungan hidup itu misalkan ini cuma contoh ya, contoh kecil misalkan di depan IIK di situ ada misalkan 10 pohon besar misalkan. Dan pada saat nanti akan ada pembangunan atau proyek kegiatan, mau tidak mau pohon itu harus ditebang misalkan. Nah, rona lingkungan hidup awalnya itu berarti kan ada 10 pohon. Nah, pada saat misalkan proses konstruksi pohon itu akan ditebang, nah dampaknya bagaimana? Ini contoh kecil misalkan. Nah, itu harus dipertimbangkan. Atau misalkan pada saat penggalian pondasi gedung, di situ misalkan ada mata air misalkan contohnya. Nah, terus nanti kalau pembangunan gedung di situ ada mata air, berarti otomatis mata air itu terganggu. Nah, dampaknya bagaimana? Nah, itu juga harus diperhatikan. Nah, ini semua harus diperhatikan terkait dengan hal-hal yang terkait dengan dampak maupun rona awal yang ada di sekitar kegiatan itu. Jadi itu harus diperhatikan. Jadi di dalam kerangka acuan itu nanti akan tergambar semua, mulai dari misalkan di mana letaknya, titik koordinatnya di mana, luasannya di mana, berbatasan dengan apa. Kalau misalkan di IIK di sebelah barat berbatasan dengan jalan, terus nanti sebelah utara berbatasan dengan pasar misalkan, terus di sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman, di sebelah timurnya berbatasan dengan jalan dan sungai. Nah, berarti yang kalau misalkan berbatasan dengan pemukiman, berarti tadi ada SPT tadi atau pengumuman konsultasi publik harus ada di situ juga nanti harus ada terurai saran, pendapat, tanggapan dari warga. Karena kalau misalkan ada yang protes atau mungkin tidak menyetujui atau apalah hitungannya yang memang akhirnya proses kegiatan itu mungkin dirasa mengganggu, nah itu juga harus memberikan pengertian dan harus misalkan dampaknya kebisingan misalkan. Nah, bagaimana nanti IIK itu, pembangunan gedung IIK itu meminimalisir dampak yang dari kebisingan tadi atau misalkan debu misalkan. Nah, itu juga harus diminimalisir. Bagaimana cara meminimalisirnya? Contoh misalkan memasang paranet misalkan di sekitar atau dipasang seng misalkan, atau mungkin setiap berkala melakukan penyiraman di sekitar lokasi pemukiman. Nah, itu contoh-contoh dari penanggulangan dampaknya. Nah, di sini juga kelihatan ini sudah saya jelaskan sedikit tadi. Jadi saran pendapat tanggapan dari pengumuman konsultasi publik itu memang harus diperhatikan semua karena di dalam sini nanti akhirnya dari mulai rencana kegiatan terus identifikasi dampak potensial dari rona lingkungan tadi. Nah, nanti di sini kan sudah akan kelihatan dampak potensial A atau B, atau C, atau D, atau E, atau F. Jadi dampak potensial itu misalkan tadi sumber mata air terganggu, atau mungkin pohon lindung di sekitar situ juga akan terganggu. Nah, itu akan kelihatan nanti dampak potensialnya apa nanti di sini. Nah, pada saat kita sudah melihat ini, berarti kita nanti akan ada evaluasi dari dampak potensial yang sudah digambarkan tadi. Karena masing-masing kegiatan, contoh misalkan pembangunan gedung, pembangunan jalan tol, pembangunan bandar udara, itu beda-beda semua. Jadi nanti ada identifikasi nanti di situ, dampak potensialnya apa semua nanti di situ. Itu harus diuraikan. Makanya dari sisi pemrakarsa konsultan itu harus betul-betul melihat dampak potensial apa. Nah, setelah di situ dilihat
ada evaluasi dampak potensial yang terjadi dari tadi, misalkan A sampai F misalkan tadi sumber mata air terganggu. Nah, di sini otomatis harus teridentifikasi lagi bahwa dampak penting dari hipotetik tadi, contohnya misalkan terjadi gangguan pada sumber mata air. Nah, ini nanti akan terurai nanti di sini di dampak penting hipotetik nanti ini. Nah, akhirnya berbicara terkait dengan perakiraan dan evaluasi dampak. Nah, di sini akan terurai lagi bahwa misalkan sumber mata air yang terganggu, apa sih dampak pentingnya? Oh, masyarakat misalkan akhirnya terganggu dalam hal perolehan air minum atau air bersih, atau mungkin terjadi pencemaran misalkan. Nah, ini semua akan dilihat di sini. Nah, di dalam andalnya nanti analisis dampak lingkungan ini nanti akan kelihatan, akan dilakukan uji rona awal tadi, rona lingkungan awal. Terus nanti akan ada perkiraan juga dari dampak itu. Nah, nanti pada saat di RKL RPL di rencana pengelolaan lingkungan, nah ini juga akan dibahas nanti, akan dibuatkan matrik, akan dibuatkan hal-hal yang nantinya ini bisa terkelola dan terpantau, dan memang tidak secara signifikan langsung mengurangi atau mungkin merusak misalkan. Nah, bisa saja mungkin bisa dijaga, atau mungkin kalaupun misalkan memang sama sekali tidak bisa dikembalikan dari rona awal, ya mungkin saja nanti pemrakarsa ya paling tidak harus menyediakan sumber air bersih, misalkan orang yang ada di sekitar situ yang memang memakai sumber air tadi, misalkan sumber air mata air misalkan ada di situ. Nah, itu harus ada antisipasi atau mungkin evaluasi dari dampak itu tadi. Nah, ini contohnya misalkan gini, pembangunan tol misalkan, ternyata pembangunan tol akhirnya menghambat irigasi misalkan. Nah, pembangunan tol itu harus memperkirakan bagaimana caranya lagi supaya tanah sekitar warga di situ bisa terair irigasi. Ini contoh-contoh kecilnya. Nah, di mana untuk SPT pengumuman publik ini tadi, ya masyarakat harus setuju semua. Kalaupun ada yang tidak setuju, kenapa tidak setuju misalkan? Harus bagaimana dilakukan mereka mediasinya supaya mereka mau setuju. Nah, misalkan tadi, mata airnya terganggu begini, akhirnya tidak ada lagi sumber misalkan. Nah, ini berarti pemrakarsa harus menyediakan mata air cadangan atau mungkin membuat sumur bor cadangan misalkan. Contohnya begitu. Nah, untuk kegiatan-kegiatan pembangunan proyek ini kan memang mulai dari debu, kebisingan, getaran, terus gangguan transportasi, terus mungkin ada protes warga. Nah, ini juga kan harus dipertimbangkan semua terkait dengan masalah proyek yang akan dilakukan, karena jangan sampai proyek yang dilakukan ini ternyata berdampak pada lingkungan. Yang saya bilang tadi di awal, komponen-komponen geofisik, biologi, sosial ekonomi maupun kesehatan itu akan dipantau nanti. Saya akan berikan tugas terkait dengan itu juga. Nah, ini contoh-contoh gambar misalkan di sini kolam. Nah, ini kolam limbah juga ini harus diperhatikan, jangan sampai misalkan mencemari air sungai atau badan air. Sama juga misalkan pembangunan pabrik. Ini misalkan contohnya misalkan pabrik gula. Nah, ini juga harus dilihat uji pemantauan kualitas udaranya bagaimana. Jangan sampai mengganggu kualitas udara yang ada di sekitar. Nah, ini juga nanti makanya di andal nanti itu akan kelihatan semua, akan terbaca. Jadi itu sudah dihitungkan debit misalkan kualitas udara yang akan ditimbulkan dari cerobong asap nanti. Terus nanti kalau misalkan sudah pasca konstruksi misalkan proyek itu sudah pabrik itu sudah berjalan, harus melakukan uji setiap bulan misalkan. Nah, itu juga harus diperhatikan. Jadi pemantauannya harus dilakukan setiap bulan misalkan. Ini contohnya misalnya gitu ya. Nah, nanti untuk alur penyusunan andal ini nanti kan
di awal setelah tadi pengumuman dan konsultasi publik ini melakukan pembuatan formulir kerangka acuan yang saya katakan tadi, terus nanti melakukan pembuatan ANDAL. Jadi di kerangka acuan ini nanti isinya identifikasi dampak potensial, evaluasi dampak, dampak penting holistik. Terus di ANDALnya nanti ini ada perakhiran dampak atau besaran dampak. Terus nanti ada evaluasi dampak, sifat penting dampak, terus evaluasi dampak secara holistik. Terus nanti setelah ANDAL dibuat, analisis dampak lingkungan, ini ada yang namanya RKL-RPL, Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan. Jadi di sini akan tergambarkan rekomendasi dari pengelolaan pemantauan lingkungan hidup. Jadi apa yang mereka sudah buat di RKL-RPL ini, itu berarti bahwa mereka harus konsisten, komitmen dengan apa yang mereka sudah buat. Jadi jangan sampai misalkan di dalam RKL-RPL-nya mereka sudah membuat bahwa tadi karena terganggunya sumber mata air misalkan, mereka akan membuat sumur bor cadangan yang nantinya akan bisa mengairi semua warga yang ada di sekitar situ. Dengan cara apa? Melakukan pengeboran kembali, contohnya misalkan begitu. Nah, nanti pada saat mereka melakukan pengeboran kembali, berarti masyarakat terpenuhi dari sumber atau keinginannya untuk memakai air bersih yang sedia kalanya sebelum terjadi konstruksi tadi. Jadi itu. Jadi kalau misalkan mereka tidak konsisten atau RKL-RPL-nya di luar dari itu, misalkan akhirnya mereka tidak menyediakan, nah itu nanti bisa menjadi peringatan atau bahkan mungkin ditutup sementara untuk kegiatannya. Ini bisa saja terjadi. Nah, ini untuk pelingkupan di sini. Jadi pelingkupan di sini yang sementara kita bahas ini ya terkait dengan masalah kerangka acuan. Jadi ketajaman penentuan lingkungan kajian ini, lingkup kajian ini, itu betul-betul bisa dilihat nanti. Nah, nanti saya berikan tugas nanti masing-masing Mbak siapa Rofiah dengan siapa Nisa ya, Anissa ya. Saya lupa. Ya, Anissa ya, benar ya. Nah, nanti tugasnya kita kita enggak apa-apa, kita mungkin minggu depan juga lagi kita ketemu, tapi nanti saya harapkan nanti coba nanti Anissa dengan Mbak siapa Rofiah untuk mencari literasi terkait dengan AMDAL. Jadi mungkin nanti saya harapkan nanti misalkan siapa Mbak Anissa membuat tugas terkait dengan masalah kerangka acuan. Nah, nanti untuk proyek kegiatannya, karena proyek kegiatannya ini pasti berbeda satu sama lain. Jadi tidak bisa samakan. Contoh misalkan pembangunan jalan tol. Nah, di pembangunan jalan tol, kerangka acuannya itu pasti berbeda dengan pembangunan gedung IIK contohnya misalkan gitu. Nah, itu pasti berbeda. Ada yang sama tapi ada juga yang berbeda. Nah, nanti di dalam AMDAL-nya nanti atau di RKL RPL-nya apalagi di matriksnya situ pasti akan kelihatan bedanya. Jadi nanti antara Mbak Anissa sama Mbak Rofiah nanti membuat suatu kerangka acuan yang salah satunya pokoknya nggak boleh sama. Jadi mungkin Mbak Anissa nanti pembangunan jalan tol misalkan, terus nanti Mbak Anissa pembangunan gedung Dewan misalkan, DPR misalkan gitu, atau IKN. Nah, coba IKN aja, pembangunan IKN misalkan, AMDAL-nya bagaimana? Nah, nanti coba kita diskusikan untuk minggu depan. Nah, ini juga tadi, jadi pelingkupan tadi ada kerangka acuan, ada ANDAL, ada RKL-RPL. Terus nanti kalau memang ini semua disetujuin, berarti masuk kepada penaatan persetujuan lingkungan. Jadi ada surat persetujuan lingkungan. Nah, itu surat persetujuan lingkungan itu bahwa mengizinkan bahwa proyek atau kegiatan ini boleh dilaksanakan. Karena mereka kan sudah menuangkan di dalam pelingkupan ini tadi, mulai dari kerangka acuan, ANDAL, RKL-RPL, dan UKL-UPL. Ya. Kalau UKL-UPL itu berarti upayanya mereka sudah melakukan upaya pengelolaan lingkungan. Nah, untuk kerangka acuan sendiri ini
formulir kerangka acuan adalah isian ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. Jadi tadi mulai dari identifikasi tadi ya, rona awal itu harus ada termasuk dalam kerangka acuan. Terus dalam tujuannya merumuskan lingkup dan kedalaman studi andal, terus merumuskan dampak penting hipotetik yang akan dikaji, batas wilayah studi, batas waktu kajian, dan metodologi studi. Dan mengarahkan studi andal agar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan biaya, tenaga, waktu yang tersedia. Nah, ini nanti pada saat nanti sampean buat kerangka acuan ini, enggak apa-apa nanti pakai referensi literasi dari luar, nanti saya minta untuk ini diperhatikan. Jadi dalam hal membuat kerangka acuan itu harus betul-betul melihat detail atau apa yang berdampak pada, termasuk rona awalnya dari proyek itu sendiri. Terus untuk fungsi kerangka acuan di sini sebagai rujukan bagi penanggung jawab dan atau usaha kegiatan, penyusun AMDAL, instansi pemerintah yang membidangi rencana usaha dan atau kegiatan, instansi lingkungan hidup, dan tim uji kelayakan lingkungan hidup tentang lingkup dan kedalaman studi AMDAL yang akan dilakukan. Nah, ini yang saya bilang tadi, mulai dari pemrakarsa, menggandeng konsultan, terus melakukan uji publik, saran, pendapat, tanggapan dari masyarakat, terus membuat kerangka acuan, terus setelah kerangka acuan disetujui, jadi prosesnya itu tadi ya, terus nanti membuat penyusunan andal. Nah, penyusunan andal juga ini pasti lama, karena di situ kan akan ada mulai dari uji, terus termasuk juga nanti kalau misalkan konsultasi publik tadi mungkin masih ada kendala, itu harus kembali lagi, terus nanti uji termasuk andal lalu lintas juga nanti itu harus ada, terus nanti hasil dari uji pemantauan kualitas udara harus ada, uji pemantauan kebisingan misalkan itu harus ada, terus apalagi uji tanah, uji air tanah, itu harus ada semua disampaikan di andal tadi, analisis dampak lingkungan. Terus untuk coba Mbak Anissa dibacakan. Ini muatan kerangka acuan. Nanti ini yang sampean buat seperti ini nanti ya. Ini garis besarnya. Nggak dibacakan, coba Mbak Anissa. Muatan kerangka acuan lampiran 2 PP 2 2021 tentang pedoman pengisian formulir kerangka acuan. Informasi umum. Informasi umum formulir kerangka acuan berisikan antara lain yang pertama ada nama usaha dan atau kegiatan, nama dan jabatan penanggung jawab usaha, klien atau kegiatan, yang ketiga penyusun AMDAL, yang keempat deskripsi rencana usaha dan atau kegiatan, yang kelima lokasi rencana usaha dan atau kegiatan, yang keenam hasil pelibatan masyarakat. Pelingkupan. Nomor 1 ada rencana usaha dan atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan. 2. Pengelolaan lingkungan yang sudah direncanakan. 3. Komponen rona lingkungan terkena dampak. 4. Dampak potensial. 5. Evaluasi dampak potensial. 6. Dampak penting hipotetik. 7. Batas wilayah studi. Ada batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administratif. Yang 8. Batas waktu kajian. Metode studi, metode pengumpulan dan analisis data, metode perakiraan dampak penting, dan ketiga, metode evaluasi secara holistik terhadap dampak lingkungan. Oke, nah jadi nanti untuk tugasnya metode studi nggak usah diambil ya. Tapi kalau misalkan nanti memang di literasi atau referensinya ada, nggak apa-apa diambil juga. Tapi misalkan kalau memang tidak ada, ini metode studinya nggak usah dulu. Tapi kalau misalkan nanti ada, lebih bagus lagi ya. Jadi saya harapkan nanti tugas dari kalian ini nanti paling tidak membuat kerangka acuan. Jadi nanti misalkan Mbak Anissa coba membuat kerangka acuan dari pembangunan bandara, ya, bandara.
Ya mungkin saja Bandara Doho misalkan. Nah nanti untuk Mbak Rovia, nanti untuk terkait dengan kerangka acuan dari proyek kegiatan jalan tol. Ya, jadi nanti cari referensi sebanyak-banyaknya, cari literasi sebanyak-banyaknya untuk nanti bisa membuat kerangka acuan. Termasuk juga nanti pengumuman dari SPT tadi, pengumuman konsultasi publik ya. Jadi itu nanti harus disampaikan juga karena nanti tetap di sini pasti ada karena di sini kita kan kalau berbicara rona awal di situ pasti ada juga di situ nanti di disinggung di situ ya. Nah, kalau untuk metode studinya kalau misalkan ada lebih bagus lagi ditampilkan, kalau misalkan tidak ada ya enggak ini. Tapi saya harapkan ini juga ada. Tapi biasanya kalau di dalam referensi itu metode studi ini biasanya jarang mereka munculkan. Tapi nggak apa-apa ya nanti sampai coba cari. Terus untuk minggu depan kita nanti diskusi terkait ini. Eh, sudah jelas ya. Nah, terkait dengan kerangka acuan pelingkupan ini, nah ini nanti yang juga paling tidak kan sudah tergambarkan apa yang dibacakan tadi Mbak Anissa terkait dengan ini. Pelingkupan nanti ini banyak isinya sih sebenarnya. Termasuk yang saya bilang tadi, misalkan hasil pelibatan masyarakat. Informasi apa yang dibutuhkan oleh pengambil keputusan terkait dengan hasil pelibatan masyarakat ini. Nah, kenapa masyarakat juga sangat penting? Karena jangan sampai masyarakat yang ada sekitar situ terkena dampak dan akhirnya itu tidak ada penyelesaian misalkan. Nah, itu jangan sampai terjadi. Yang jelas pada saat konsultasi publik itu masyarakat kan pasti mengkhawatirkan contohnya misalkan mereka ada ternak ayam misalkan. Nah, jangan sampai dari pengaruh pembangunan yang ada di situ ayamnya misalkan bisa menjadi mati misalkan. Kalau ternak ayam potong contohnya misalkan ada suara bising, getaran misalkan, nah itu kan bisa mati. Nah, itu nanti bagaimana mengantisipasi dari dampak itu? Itu nanti harus terjelaskan semua. Terus nanti deskripsi rona awal. Nah, deskripsi rona awal ini kan pasti harus 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 betul-betul jelas kondisinya. Yang saya katakan tadi misalkan di sana ada mata air misalkan, sumber mata air. Nah, itu harus terdefinisikan sumber mata air itu letaknya di mana, titik koordinatnya berapa, terus nanti debitnya berapa, terus mengairi misalkan menghidupi berapa kepala keluarga misalkan, berapa jiwa yang ada di situ. Nah, itu harus dihitung semua terkait dengan rona awal. Nah, nanti dampaknya, nanti berbicara terkait itu, nanti akan dipertimbangkan di sini. Dampak penting hipotetiknya. Nah, identifikasi dampak potensial tadi, karena misalkan masyarakat akan kekurangan sumber air minum. Kalau misalkan nanti mata air tadi terganggu, misalkan. Terus evaluasi dampak potensialnya bagaimana? Nah, ini bagaimana supaya sumber mata air itu tidak terganggu. Ataupun kalau misalkan memang betul-betul terganggu, nah, dari pemrakarsa atau pemilik kegiatan, nah itu harus betul-betul bagaimana dampak potensial ini supaya bisa tetap lestari atau bisa tetap terjaga karena ini kan menghidupi beberapa masyarakat yang ada di situ. Nah, ini dengan daftar DPH-nya itu harus ada daftar DPH. Jadi daftar DPH-nya apa-apa saja sih dampak potensial yang memang akan terjadi. Terus nanti di sini termasuk wilayah studi ini tergambarkan juga, terus batas waktu kajian itu harus tergambarkan juga. Jadi proses pelingkupan ini mulai dari kerangka acuan, andal, keterlibatan masyarakat, sampai dengan UKL-UPL-nya nanti itu harus betul-betul bisa tergambarkan. Dan coba Mbak Rovia dibacakan Mbak Rovia. Mbak Rovia dibacakan. Ketajaman lingkup kajian. Di antaranya, iya Pak,
Ketajaman lingkup kajian, yaitu kelengkapan dan ketepatan deskripsi rencana kegiatan, ketajaman dan komprehensivitas zona lingkungan hidup awal. Yang ketiga, kelengkapan informasi kegiatan lain di sekitar lokasi bencana kegiatan. Berikutnya, kelengkapan informasi dan masyarakat, ketajaman identifikasi dampak potensial dan evaluasi dampak potensial, kemudian ketajaman penentuan batas wilayah studi, kemudian ketepatan pemilihan metode studi, dan yang terakhir ketepatan pemilihan penyusun studi. Nah, nanti pada saat membuat kerangka acuan, melihat kerangka acuan, jadi nanti kita akan diskusi terkait ini. Ketajaman, ketepatan, deskripsi rencana kegiatan. Jadi mulai dari luasannya, bentangannya, apa yang ada di dalam proyek itu harus jelas semua. Berapa luasannya, terus nanti termasuk juga mungkin nanti berapa orang yang akan menempati. Jadi misalkan gedung IIK di sana, berapa orang sih yang akan menempati? Misalkan ada 1.000 mahasiswa, terus 100 karyawan. Nah, nanti kan kaitannya apa? Kaitannya dengan misalkan air limbah domestiknya, atau mungkin berbicara terkait black water maupun green water-nya. Itu harus diidentifikasi semua sampai ketepatan pemilihan penyusunan studi tadi, ya. Pelingkupannya ini sudah sedikit tadi saya sudah bahas. Terus tujuan pelingkupan, rancangan kajian andal disebut sebagai lingkup studi andal. Nah, nanti juga karena ini saya nggak apa-apa memberikan nanti mungkin juga nanti di penyusunan andal nanti kita akan buat tugas, karena nanti juga di UTS-nya mungkin saya akan memberikan tugas saja, bukan kita nanti nggak ujian, tapi ujian bukan ujian UTS, tapi nanti saya akan penugasan aja, ya. Terus, nah, ini ada beberapa pertanyaan dan hasil pelingkupan yang memang sering ditanya oleh pemrakarsa terkait dengan apa yang dikaji. Di mana dan kapan kajian itu dilakukan, bagaimana kajian akan dilakukan, siapa yang terlibat dalam kajian. Nah, di sini karena kalau kita melihat, memang kan kalau pelaku usaha, pemrakarsa ini kan pasti mempertanyakan juga terkait dengan hal-hal seperti ini. Tetapi di dalam proses AMDAL ini kan memang harus diatur, karena kalau tidak diatur sedemikian seperti dengan aturan apa yang ditetapkan di AMDAL, ini kan pasti akan banyak yang mungkin serta-merta tidak memperdulikan, termasuk mungkin lingkungan, kesehatan masyarakat, atau mungkin tadi geofisik kimia, itu mereka kadang tidak memperhatikan. Jadi di sini dari jawaban itu ini akan kelihatan nanti dampak penting hipotetik tadi. Terus lingkup wilayah studi andal. Jadi nanti juga kan akan kelihatan, karena memang di dalam pelingkupan tadi memang sudah ada batasan-batasan atau sudah ada aturan-aturan yang mereka harus lengkapi. Terus batas waktu kajian misalkan. Ini juga harus jelas. Jadi mulai dari prakonstruksi, proses konstruksi maupun pasca konstruksi itu harus sudah jelas juga. Terus nanti kedalaman studi andal, antara metode yang digunakan, jumlah sampel yang diukur, dan tenaga ahli yang dibutuhkan sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Nah, ini juga kalau misalkan andal, analisis dampak lingkungan, ini kan juga tidak boleh menggunakan, misalkan ini contoh, misalkan pengambilan sampel air tanah misalkan, atau air permukaan. Nah, ini juga harus betul-betul orang yang mempunyai sertifikasi. Jangan sampai laboratorium yang dipakai laboratorium yang tidak mempunyai akreditasi. Jadi paling tidak itu kalau misalkan yang dipercaya ya laboratorium, contohnya misalkan laboratorium yang punya pengakuan dari KAN, Komite Akreditasi Nasional.
Jadi kalau mereka tidak mempunyai kan, itu biasanya tidak akan diakui. Nah, makanya ini salah satunya, misalkan dalam hal cakupan studi andalnya, itu harus diperhatikan juga. Siapa yang mengambil, terus apa yang diambil, jadi harus sesuai semua. Karena nanti tim uji kelayakan itu orang-orang pakar di situ. Jadi contohnya yang di komponen geofisik kimia misalkan, itu pakar-pakar orang geofisik dengan kimia nanti. Terus nanti untuk tim uji kelayakan biologi, nanti orang-orang pakar biologi nanti. Biasanya dari profesor-profesor biasanya yang memang di bidang uji kelayakan AMDAL. Terus kalau sosial ekonomi, ya orang-orang sosial ekonomi yang pakar sosial ekonomi yang akan menilai. Termasuk juga kalau kesehatan, jadi profesor-profesor atau orang-orang yang pakar di bidang kesehatan itu yang akan menjadi tim uji kelayakan nantinya. Terus untuk rencana deskripsi kegiatan ini jadi saya sudah sampaikan tadi sebenarnya. Jadi termasuk ini masuk di dalam kerangka acuan. Nanti ini juga diperhatikan ya. Kalau membuat nanti kerangka acuan ini harus diperhatikan juga identifikasi sumber dampaknya. Mana ini Mbak Anissa? Nah, coba dibacakan Mbak Anissa. Informasi tentang rencana kegiatan, deskripsi ringkas rencana kegiatan, rencana lokasi kegiatan termasuk estimasi luas lahan yang dibutuhkan, deskripsi proses utama termasuk perkiraan besarannya kapasitas input dan output, sumber daya yang digunakan, bahan, air, energi, dan lain-lain, dan perkiraan besarnya, limbah yang akan dihasilkan, jenis, dan perkiraan besarnya. Rencana mitigasi dampak yang sudah direncanakan dari awal terintegrasi dalam desain rencana. Contohnya rencana mitigasi dampak apa, Mbak? Sudah punya, ada gambaran nggak? Gimana? Mbak Rofiah, ada gambaran nggak? Sebenarnya saya sudah sedikit tadi, sudah mengurai tadi sedikit. Nah, yang saya bilang, misalkan ini kan kita berbicara, misalkan rencana mitigasi dampak, misalkan. Nah, kan saya katakan tadi, misalkan ada sumber mata air yang terganggu, misalkan. Nah, misalkan proyek jalan tol atau proyek apa tadi bandara, misalkan. Nah, di situ kan pasti mungkin misalkan bandara Doho ya, yang ada di Kediri, misalkan. Nah, itu kan pasti ada sumber mata air yang terganggu di situ. Nah, bagaimana nanti mitigasi dampaknya? Mitigasi dampaknya ya kalau misalkan memang sumber mata air itu misalkan memang sama sekali tidak bisa keluar lagi atau misalkan tertutup karena bangunan bandara misalkan. Nah, berarti serta-merta proyek atau pemrakarsa atau pelaksana kegiatan proyek tadi itu harus memberikan sumber air yang baru bagi warga yang ada di sekitar situ. Jadi mitigasi dampaknya berarti mereka harus menyediakan sumber air yang baru. Kalau misalkan memang sumber air itu memang sama sekali tidak bisa digunakan lagi karena tertutup oleh kegiatan proyek misalkan gitu. Nah, itu harus dimasukkan dalam terintegrasi dalam desain rencana bahwa karena di rona awal nanti pada saat kita membuat rona awal berarti itu kan teridentifikasi rona awalnya di sini. Jadi rona awalnya itu teridentifikasi bahwa sumber daya air yang ada itu ternyata memang sudah tidak bisa lagi digunakan. Nah, secara mitigasi dampaknya ini harus pemrakarsa harus lebih jelas, lebih detail atau memang sudah mempunyai mitigasi untuk menggantikan sumber air yang ada di
sekitar situ tadi. Jadi itu salah satunya. Misalkan karena kan kita tadi kan berbicara terkait dengan dampak potensial yang ada. Nah, makanya diidentifikasi awal dampak potensial itu memang harus dijelaskan semua, harus dirinci semua. Yang tadi kan kita dari ketajaman deskripsi misalkan tadi. Nah, itu di awal itu ketajaman deskripsi itu harus disampaikan semua. Makanya kenapa misalkan konsultan yang mereka gandeng, jangan konsultan yang abal-abal, tapi konsultan yang memang betul-betul qualified, misalkan gitu. Ya. Karena kalau kita misalkan melihat dari sisi ketajamannya misalkan, kalau mereka tidak tajam dalam melihat dampak potensial itu, ya percuma. Nanti akan menjadi bulan-bulanan oleh tim uji kelayakan nanti, karena tim uji kelayakan itu kan sampai sedetail mungkin itu mereka sudah ngerti. Hanya mereka mau menguji bagaimana sih mereka dalam hal mempersiapkan ini semua. Makanya kenapa mulai di dalam kerangka acuan itu tadi sudah harus jelas mereka sampaikan sampai kepada UKL-UPL-nya nanti. Alternatif rencana kegiatan yang dimaksud dapat terdiri dari alternatif proses atau teknologi yang digunakan. Jadi proses teknologi yang digunakan ini juga harus kelihatan, harus memang punya daya ungkit di situ, atau mungkin mereka ini dalam hal menggunakan teknologi juga ya memang harus paling tidak ya paling tidak ramah lingkungan. Input atau bahan yang digunakan ini juga memang mereka ini betul-betul memperhatikan. Jadi paling tidak misalkan input atau bahan yang digunakan ini ternyata merusak dari sumber daya yang ada, yang mungkin sumber daya yang mereka ambil itu ternyata juga akan rusak di sana, itu juga harus jelas. Tata letak bangunan atau sarana pendukung ini juga jelas. Pendekatan, pengendalian atau pengelolaan dampak dan penjadwalan dan pentahapan kegiatan. Nah, ini juga kan kalau penjadwalan kegiatan itu kan sudah harus detail, harus sudah jelas. Mereka mulai dari prakonstruksinya sampai pasca konstruksi itu harus jelas. Terus ini juga identifikasi sumber dampak, pengenalan komponen, pendugaan dampak dengan evaluasi dampak. Ini sudah saya jelaskan juga tadi. Rona lingkungan hidup ini berkaitan dengan bertujuan untuk mengidentifikasi komponen lingkungan hidup berpotensi terkena dampak akibat rencana kegiatan. Tadi sudah saya jelaskan contohnya tadi kayak misalkan, nah ini di sini komponen geofisik yang meliputi air. Jadi contoh komponen geofisik. Jadi di dalam AMDAL nanti memang ada 4 komponen ya paling tidak yang kita perhatikan. Jadi di komponen geofisik kimia ini meliputi air permukaan, air bawah permukaan, udara, lahan dan sebagainya. Jadi itu harus kelihatan semua. Jadi pada saat rona awal dibuat ini, komponen geofisik kimia ini pasti ada, pasti bisa teridentifikasi. Terus komponen biologis. Nah, komponen biologis juga ini meliputi flora fauna atau keanekaragaman hayati misalkan. Nah, kalau saya kasih contoh misalkan tadi pembangunan bandara atau pembangunan jalan tol misalkan. Nah, ini kan untuk flora dan fauna kan pasti ada yang terganggu. Keanekaragaman hayati pasti ada yang terganggu. Nah, itu berarti ada uraian-uraian di situ dalam hal komponen biologisnya. Komponen sosial ekonomi atau sosial budaya. Nah, di sini juga biasanya ini kaitannya dengan masalah ketenaga kerjaan, masalah perekonomian lokal, terus demografi, hubungan sosialnya itu nanti akan kelihatan. Jadi biasanya juga kalau misalkan masyarakat pada saat kita pengumuman atau konsultasi publik itu mereka kalau bisa pembangunan misalkan jalan tol misalkan ini melibatkan kita juga dalam hal tenaga kerja misalkan atau mungkin menaikkan perekonomian warga lokal misalkan ya itu harus tercapai semua karena masyarakat kan biasanya menginginkan itu. Makanya kenapa tenaga kerja pada saat ada proyek kegiatan biasanya juga mungkin 20-30% yang diambil dari lokasi sekitar. Karena apa? Itu biasanya menjadi
saran atau tanggapan atau masukan dari masyarakat itu sendiri. Terus ini juga komponen kesehatan masyarakat meliputi prevalensi penyakit, perubahan tingkat kesehatan masyarakat dan sebagainya. Jadi jangan sampai pada saat pembangunan atau proyek kegiatan yang dulunya karena ini kan juga kalau misalkan kita berbicara komponen kesehatan masyarakat, kita mencoba melihat prevalensi penyakit ISPA misalkan. Nah, pembangunan gedung IIK yang sebelah selatan itu kan banyak warga atau masyarakat yang padat kan di sebelah selatan itu. Nah, pada saat eh, rona awal kita lihat, kita kan bisa melihat di puskesmas atau pustu atau mungkin bidan kelurahan yang ada di situ misalkan, atau mungkin di di kantor kelurahan bisa saja kita melihat bahwa di situ ada ternyata balita yang atau usia rentan yang menderita ISPA sekian orang, misalkan 10 orang. Nah, itu harus teridentifikasi. Nah, otomatis pada saat berbicara terkait dengan perkiraan dampak potensial dari kesehatan masyarakat tadi, bisa saja kalau misalkan memang di situ ternyata proyek itu banyak menimbulkan pada saat kegiatan banyak menimbulkan debu atau misalkan polusi udara. Nah, ini bisa saja ISPA-nya nanti akan meningkat. Nah, kalau ISPA-nya meningkat, berarti nanti di RKL-RPL-nya, perkiraannya ya meningkat, di RKL-RPL-nya berarti harus ada antisipasi ke arah situ. RKL-RPL-nya apa? Contohnya misalkan peningkatan pelayanan pemeriksaan kesehatan warga sekitar misalkan. Atau mungkin bantuan kalau misalkan ini sudah lebih parah misalkan bantuan kelambu misalkan atau masker misalkan ini bisa saja terjadi jadi sesuai dengan kegiatan proyek yang akan dilakukan jadi itu akan nanti akan teridentifikasi juga di dampak penting hipotetik nanti. Terus ini juga ada alternatif lokasi kegiatan dalam kepelingkupan, jadi lokasi fasilitas atau kegiatan utama, lokasi fasilitas pendukung, lokasi pengambilan bahan baku, lokasi pembuangan limbah, lokasi fasilitas pengendalian atau pengelolaan dampak. Nah, di sini memang harus diperhatikan ini semua, jangan sampai tidak ada alternatif lokasi yang akan contohnya misalkan gini, mereka akhirnya tidak memperhatikan lokasi pembuangan limbahnya misalkan. Ini misalkan di sebelah paling belakang dari pabrik yang akan dibangun, lokasi pembuangan limbah paling belakang. Nah, ternyata di paling belakang itu berbatasan dengan pemukiman atau rumah warga. Nah, ini kan boleh dikatakan akan rawan terjadi pencemaran ke sumber air yang ada di warga situ, apalagi misalkan warga di situ menggunakan air tanah misalkan. Nah ini akan harus ada persiapan istilahnya lokasinya harus ada lokasi alternatif yang harus mereka bangun. Jangan sampai pada saat mau dibangun loh ternyata di belakangnya itu berbatasan dengan perumahan warga yang mana perumahan warga di situ mengambil air secara sumur bor. Nah, ini harus di ini. Jadi paling tidak ya jauh dari lokasi sumur warga. Nah, ini juga harus diperhatikan ini semua. Dari implikasi alternatif lokasi pada proses pelingkupan, nah ini konsultasi masyarakat di sini harus ada. Jadi saya bilang tadi, jadi pada saat misalkan mereka akan membangun ini, ternyata dikonsultasi warga, oh jangan sampai misalkan dibangun dekat situ, karena itu pasti akan mengganggu perumahan yang ada di sekitar pabrik. Proses identifikasi dampak, proses penentuan dampak ini akan bisa terselesaikan semua kalau misalkan ini nanti diperhatikan lebih baik lagi. Pelingkupan dampak penting ini ada identifikasi dampak potensial dan evaluasi dampak potensial. Jadi
identifikasinya ini baik primer, sekunder, tersier. Jadi termasuk tadi misalkan mengambil uji uji air tanah langsung, atau mungkin mencari data sekunder di puskesmas, atau mungkin pihak yang terkait untuk mencari data sebelumnya misalkan, itu bisa saja dilakukan. Nah, ini juga beberapa identifikasi dampak sekunder, terus inventarisasi dampak potensial, besar atau kecilnya dampak atau tidak berdampak. Ini nanti akan dilihat melalui analisis isinya, daftar uji. Jadi ini kalau misalkan kuesioner deskriptif misalkan, ini juga kan bisa ada wawancara langsung atau mungkin observasi langsung ke masyarakat. Terus juga ini ada nanti metrik yang dipakai, terus bagan alir, terus pelapisan, terus pengamatan lapangan. Jadi ada beberapa yang harus dilakukan dalam hal nanti identifikasi dampak potensial. Jadi nanti sudah masuk ke dalam analisis dampak lingkungan juga, nanti akan dilakukannya analisis dampak lingkungan, nanti masuk ke arah sini. Nah, coba kita lihat. Kelihatan ya? Anissa kelihatan nggak? Oke. Jadi coba kita lihat di sini. Matrik identifikasi dampak potensial. Nah, di sini kita melihat ini di prakonstruksi, sosialisasi, rencana, kegiatan. Nah, pada saat prakonstruksi, sosialisasi, rencana, kegiatan yang masuk di dalam komponen ini, yang masuk di komponen sosial ekonomi budaya, bahwa mereka akan melihat persepsi dan sikap masyarakat, ya. Jadi di rencana konstruksi. Terus kita coba melihat pada saat konstruksi. Nah, pada saat konstruksi di sini kan saya tadi sudah jelaskan ya, komponen lingkungan yang akan dilihat atau yang berdampak itu kan ada geofisik, ada biologi, ada sosial ekonomi budaya, dan ada kesehatan masyarakat. Nah, coba kita lihat misalkan ini terkait dengan normalisasi sungai contohnya. Nah, saya harapkan juga nanti sampai kalian membuat ini ya, dampak identifikasi bandara maupun jalan tol ya. Jadi bisa kelihatan nanti, contohnya misalkan pengerukan sungai misalkan yang nomor 5. Di sini kan konstruksi pengerukan sungai ya, dikonstruksi ya. Di sini ada nomor 5. Nah, apa yang terganggu? Ternyata di sini kualitas udara juga terganggu. Nah, di sini kan ada dicentang kualitas udara. Terus kebisingan juga. Ini juga secara geofisik kebisingan juga pasti akan mengganggu. Nah, terus getaran mungkin nggak terlalu besar dampaknya. Tapi kalau kualitas air sungai, karena di sini kan ada pengurukan sungai, nah otomatis kualitas air sungai juga pasti terganggu di sini. Karena pasti kalau namanya pengurukan pasti akan menjadi kabur untuk air sungai yang ada. Nah, terus nanti di sini ada juga biota air yang terganggu. Ya otomatis kalau pengurukan nanti pasti biota air juga terganggu. Terus nanti di sini ini kan yang saya uraikan yang nomor 5 ini ya. Nah, yang saya katakan 5 ini pengurukan sungai. Terus nanti pada saat kita lihat ke sosial ekonomi, di kenyamanan di sini akan terganggu. Terus persepsi dan sikap masyarakat juga kan ada. Karena mungkin
terganggunya kenyamanan dari masyarakat itu sendiri. Terus ini juga masalah sanitasi lingkungan. Nah, pada saat pengurukan sungai, sanitasi lingkungan juga pasti akan terganggu, termasuk prevalensi penyakit dan keselamatan kesehatan kerja. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Atau kalau nggak ada pertanyaan, coba saya beri waktu, saya beri waktu 15 menit, coba mencari matrik identifikasi dampak potensial yang saya tugaskan tadi. Jadi misalkan tadi Mbak Anissa di mana? Di proyek bandar udara, terus Mbak Rofia di proyek jalan tol. Coba mencari ini. Nanti juga di dalam kerangka acuannya ini juga nanti disampaikan. Saya kasih kesempatan berapa? 15 menit ya. Coba ya Mbak Rofia, Anissa. Bisa ya? Nah, nanti konstruksinya juga akan berbeda nanti mungkin di sini. Apa yang mereka lakukan. Oke, saya kembali ke jam 9.49 ya. Jam 9.50. Kita berakhir jam berapa ini Mbak Rofia? Kemarin ada nggak katanya kemarin ada yang ngisi 9.30 ya? Apa jam berapa? Mbak Rofia? Iya Pak, ada matkul yang lain tapi Bu Maria belum membalas. Oh gitu. Berarti Jadi nanti kalau ini sampai ya. jam 10 lebih 10. Oh, 10 Sampai lebih jam 10. 10 lebih 10. Oke, Iya. saya kasih kesempatan untuk coba mencari matrik identifikasi ini karena nanti di kerangka acuan nanti juga tetap akan diisi ya. Coba ngisi matrik ini nanti untuk kegiatan yang masing-masing. Tadi untuk Mbak Anissa kegiatan proyek bandara ya. Terus untuk Mbak Rofia kalau nggak salah jalan tol ya. Karena pasti akan beda. Matrik identifikasi dampak potensialnya pasti berbeda. Ya. Oke, jam 9.50 saya kembali lagi. Coba nanti dicari dulu terkait dengan metrik identifikasi ini. Sudah ngerti ya? Oke, Pak.
Oke, sudah selesai? Sudah selesai apa belum? Mbak siapa? Ropiah, Anissa? Kita hanya mencari saja ya Pak ya. Gimana? Kita hanya mencari saja kan ya? Ya, coba. Sudah ada yang didapatkan. Ada tapi nggak, saya kan di script nggak bisa download. Terus coba, nggak apa-apa. Tapi nanti untuk untuk tugasnya nanti dilengkapi ya, untuk terkait dengan misalnya Mbak Robi nanti untuk jalan tol, coba melihat materi identifikasi dampak dari jalan tol nanti ya. Nah, coba apa yang bisa jadi saya contoh misalkan gini, coba di yang didapatkan tadi apa? Terkait dengan apa? Kegiatan pembangunan jalan tol di Trans Jawa Pak. Ya, terus kalau kita berbicara konstruksi, proses konstruksi. Nah, mungkin ada di situ pembangunan jalan akses misalkan. Ada nggak pembangunan jalan akses misalkan? Atau mungkin pengurukan tanah, perataan tanah jalan misalkan. Ada nggak di situ? Atau mobilisasi material misalkan. Ada Pak, adanya kan kebisingan, penguasaan lahan, lalu lintas, banjir, genangan gitu, persepsi masyarakat, pendapatan masyarakat. Nah, kalau kita berbicara komponen apa yang akhirnya berdampak di situ? Komponennya rencana kegiatan. Ada beberapa kan komponen yang berdampak. Jadi baik itu geofisik, biologi, kimia, fisik, sosial, ekonomi, sama kesehatan masyarakat. Ya, pada saat konstruksi apa yang berdampak di situ? Kalau misalkan geofisik kimia. Oh, bacanya begini ya Pak ya. Ini yang prakonstruksi yang berdampak di persepsi masyarakat Pak. Ya, di konstruksinya, yang konstruksi. Konstruksi sebentar. Konstruksi 3. Konstruksi mobilitas. Oh ya, mobilitas ini masuknya di ya persepsi pendapatan masyarakat sama kesempatan kerja Pak, yang masuk di konstruksi, kemudian di aksesibilitas lokal, kemudian peluang melakukan usaha. Yang masuknya di sosial ekonomi saja Sosial di sini. ekonomi kalau itu. Yang saya bilang geofisik kimia Kalau pada saat konstruksi. biofisik kimia yang konstruksi di ini Bapak di apa ini? Erosi tanah, kualitas air, kualitas udara, banjir, lalu lintas, sama kebisingan. Nah, komponen-komponen itu berarti nanti pada saat RKL RPL ataupun UKL UPL-nya itu nanti harus dijelaskan semua bagaimana sih upaya pengelolaan nanti yang akan dilakukan. Terus bagaimana upaya pemantauannya, karena jangan sampai pada saat proses konstruksi itu terjadi, ternyata pada saat pasca konstruksi UKL UPL-nya itu tidak dijalankan. Nah, ini kan berarti kan harus ada kegiatan yang memang harus mendukung dari dampak tadi yang dihasilkan. Jadi termasuk evaluasi dampak juga nanti harus dilakukan pada saat pasca konstruksi. Oke.
siapa? Mbak Anissa yang didapatkan setelah pasca konstruksi dari kegiatan proyek bandara apa? Yang pasca konstruksi. Ada risiko konstruksi. Ada pasca. Yang pasca rekonstruksi ya, Pak? Ya, pasca konstruksi dari kegiatan pembangunan bandara udara. Ambil di komponen kesehatan masyarakatnya apa? Bisa kelihatan Ada nggak? K3, Pak. K3-nya. Oke, apa lagi? Cuma itu saja, Pak. Oke, kalau misalkan di K3 ada berarti nanti kan yang berdampak di situ di kesehatan keselamatan kerja. Nah, nanti kan nanti kelihatan apakah itu nanti, nah ini kan identifikasi. Nah, nanti apakah itu nanti berdampak apa bisa kelihatan dampak potensial holistiknya DPH-nya atau memang tidak berdampak potensial. Nanti akan diuraikan juga nanti itu pada saatnya. Tapi yang jelas ini kan kita cuma menjadi apa pelajari ini bukan sampai masuk ke detailnya karena ini kan memang harus ada pelatihan khusus. Jadi ada sertifikasi khusus lah kalau terkait dengan masalah ini. Tapi kita nanti coba pelajari detail-detail untuk terkait dengan identifikasinya aja. Nah, nanti untuk tugas selanjutnya nanti ini kan metriknya ini nanti juga akan ditampilkan nanti untuk tugas minggu depan ya. Jadi tadi sudah ngerti kan tugasnya untuk membuat kerangka acuan pada 2 proyek. Jadi salah satunya tadi diambil masing-masing. Terus nanti ini juga akan masuk nanti di dalamnya ya. Ini akan masuk di dalamnya. Nanti untuk tugasnya nanti untuk disajikan dalam bentuk Word nggak apa-apa dan PowerPoint nanti kita akan diskusi ya. Nah, ini contoh-contoh yang mungkin bisa disampaikan. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi contohnya tadi misalkan ini pembangunan jalan akses misalkan. Nah, di sini terjadi otomatis pada saat pembangunan jalan akses ada penurunan kualitas udara, ada penurunan kualitas lingkungan, terus ada peningkatan prevalensi penyakit dan keselamatan kesehatan kerja, terus ada penurunan kualitas air sungai, terus gangguan biota darat misalkan. Nah, ini juga di sini dari sosial ekonomi ada gangguan kenyamanan. Nah, nanti di sini otomatis kalau ada gangguan kenyamanan berarti ada perubahan persepsi dan sikap masyarakat. Nah, perubahan persepsi sikap masyarakat ini bagaimana kita mengantisipasi atau membuatkan mereka rencana mitigasi tadi salah satunya. Ya. Jadi kalau tadi oke, gangguan kenyamanan berarti pada saat pembangunan proyek berarti harus ada pembatas dari kegiatan, misalkan dibuatkan seng setinggi 3 meter misalkan, atau pada saat pembangunan gedung di situ nanti akan dibuatkan semacam ram atau jala-jala penangkal debu misalkan. Nah, itu juga harus ada antisipasinya nanti supaya apa? Perubahan persepsi sikap masyarakat ini bisa diantisipasi dengan mitigasi yang kita buat tadi. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Nanti minggu depan saya harap tugasnya sudah selesai, terus kita nanti coba diskusi dengan tugas yang sudah dikerjakan. Oke, saya cukupkan sampai sini. Nggak ada pertanyaan? Deadline-nya tugas tadi 1 minggu ya, Pak? Pertemuan mendatang. Kalau bisa Jumat. Kita upayakan Jumat ya. Sesuai jadwal. Ya. Jadwal kalau nggak salah jam 3. Tapi kalau misalkan memang
mungkin saya belum ada kesempatan, nanti kita rubah jadwal di hari Sabtu. Gitu ya. Oke, terima kasih. Oke, Pak, Billahi siap. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan Waalaikumsalam. selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Siswa Bapak buka tuh.